Episode 8. Setelah perjumpaan hari itu, Umi dan Abi semakin sering mengundang Dinda untuk main ke rumah. Ini benar-benar menyiksaku. Melihat perempuan itu keluar masuk dengan bebas, mempersiapkan ini dan itu demi pesta pernikahan mereka yang semakin dekat, membuat hati ini sungguh teraduk-aduk tak keruan. Terkadang, aku hanya bisa menangis sembari meratapi mengapa nasib yang kutanggung ini begitu sial. Mengapa harus aku yang ditakdirkan menjadi wanita mandul? Dan mengapa pula aku dijodohkan dengan pria yang sama sekali tak berdaya untuk membelas istrinya sendiri di hadapan kedua orang tua yang begitu diktator lagi tiran? Sore ini, aku kembali merasa hancur saat Umi mengatakan bahwa Dinda akan datang kembali bersama anaknya untuk makan malam bersama. Umi memerintahkanku untuk memasak aneka ragam hidangan dari produk tambak yang dibawa oleh Mas Yazid sepulang bekerja. Tolong lobsternya dimasak bumbu padang. Kakap putihnya dibakar saja. Terus, ini bandeng banyak-banyak kamu presto ya Mir. Umi ingin istirahat dulu. Agak sakit kepala. Malam ini kita fitting pakaian untuk pernikahan Yazid dan Dinda. Kamu ikut juga. Rentetan perintah itu begitu menusuk. Tak ada yang lebih membuat hati pilu selain kata-kata terakhir Umi. Fitting pakaian untuk pernikahan Mas Yazid dan Dinda, bilangnya. Allahu Rabbi, sakit betul dadaku. Tubuh ini sudah bagai samsak yang habis-habisan dipukuli oleh petinju saja. Remuk redam tak terobati. Baik Umi. Aku menjawab dengan suara pelan. Tiada lagi hasrat untuk menambah kalimat. Untuk apa? Semua hanya bikin tambah runyam persoalan. Mir, kamu kalau Dinda datang, mukamu jangan ditekuk. Umi nggak suka kalau kerjaanmu cuma cemberut saja. Awas ya, kalau malam ini begitu lagi. Umi mengecimus sebelum melangkah pergi meninggalkan aku dan Bitin dari dapur. Dengarlah ucapannya. Bagai aku ini robot yang bisa diatur sedemikian rupa. Harus begini dan begitu tanpa peduli apa yang sebenarnya tengah melanda perasaan. Enak ya jadi Umi. Semua tergantung pada titahnya. Apabila ada yang tak sesuai dengan keinginan, maka perempuan itu bakal marah-marah dan menghina habis-habisan. Kapankah perbuatannya itu bakal mendapat ganjaran dari Tuhan? Tak sabar aku menunggu waktu itu datang menghampirinya. Neng Mira, makin hari sikap Umi semakin tega ya. Neng Mira kok betah dibegitukan? Bitin yang menggulung rambutnya ke atas itu menatapku dengan penuh kasihan. Kerut-kerut tua di wajahnya semakin tampak saat dia bersedih seperti itu. Aku bingung harus berbuat seperti apa lagi. Aku sudah mengalah, tetapi Umi malah semakin menjadi. Calon istri kedua Mas Yazid pun makin menjadi-jadi. Dia tak segan melontarkan kata-kata sengit yang menyakitkan. Sebenarnya aku sudah tidak tahan Bi. Namun, mau bagaimana lagi? Lirih aku berucap. Takut Umi atau Abi mendengarnya. Kenapa Neng Mira tidak pulang kampung saja? Kembali pada orang tua. Maaf ya Neng. Bibi sudah lancang ikut campur. Bibi semakin mendekat ke arahku. Kami berdua berdiri di depan wastafel tepat berhadapan dengan tumpukan bahan makanan segar. Aku menggeleng lemah, memasang wajah gamang nan sedih. Tidak bisa Bi. Orang tuaku bakal malu jika anaknya pulang dalam keadaan menjanda. Lagi pula, aku ini belum punya pekerjaan. Mau makan apa jika berpisah dengan Mas Yazid? Bibi semakin prihatin. Dia mendesah risau, bagai seorang ibu yang tengah memikirkan nasib anak perempuannya. Neng Mira selama ini tidak menabung. Atau punya aset sendiri. Terhenyak diriku sesaat. Ya, betapa bodohnya aku selama ini. Terkungkung terlalu lama di dalam lingkaran keluarga ini membuatku manja, tak punya inisiatif, dan benar-benar enggan memikirkan masa depan. Aku hanya menjalani kehidupan dan mengikuti arus. Hari-hari kuhabiskan hanya untuk berbakti dan mengabdi pada suami. Cuma tahu beresnya saja dalam masalah keuangan. Diberi uang ku belikan pakaian, barang-barang, mengirim orang tua, tanpa mau berinvestasi. Sisanya aku tak menuntut banyak. Betul-betul bodoh, pikirku.
Mengapa hal itu baru terpikirkan sekarang? Saat semuanya telah hancur jadi bubur. Tidak Bi. Terbata aku menjawab ucapan Bitin. Wanita tua itu sampai menepuk keningnya sendiri. Mungkin dia terheran-heran dengan sikap bodohku yang tak sesuai dengan gelar sarjana yang kusandang. Sekali lagi, terkungkung lama tanpa bergaul dengan dunia luar, sungguh telah menutup kecerdasanku untuk tetap berpikir visioner. Ya Allah, betapa menyesalnya aku menyia-nyiakan 7 tahun ini cuma untuk melakukan hal bodoh semata. Neng, mungkin sudah terlambat. Namun, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Cobalah Neng pelan-pelan mengumpulkan uang atau buka usaha sendiri. Bisa juga beli sawah di kampung. Jika sudah tak tahan, Neng bisa pergi jauh. Maaf sekali lagi Bibi sudah lancang ikut campur. Suara Bitin pelan sekali. Bahkan semilir angin pun masih bisa terdengar jelas ketimbang nasihatnya barusan. Untunglah telinga ini awas, sehingga kata-katanya dapat kucerna dengan baik. Mir, tolong bikinkan teh sama kopi. Suara Mas Yazid membuat aku dan Bibi terkejut bukan main. Punggung kami sampai berlonjak. Lagi ngerundingin apa? Sampai bisik-bisik seperti itu. Mas Yazid menatap kami heran. Praktis membuat degupan jantung ini kian keras berdentum-dentum. Ah, enggak Mas. Lagi ngomongin bumbu masakan. Bikin kopi sama teh 2 Mas. Kuukir senyum demi menyejukkan hati Mas Yazid. 5. Kopi 3, teh 2, oh iya, kalau ada minuman jus kemasan atau susu segar, tolong sajikan segelas juga. Ada Dinda, Sarfaraz sama Azka di depan. Mereka baru aja datang. Agak cepat ya. Kasihan kalau menunggu terlalu lama. Wajah Mas Yazid datar menatapku. Tak kusangka, dengan santainya dia membalik tubuh dan pergi kembali. Sakit hati ini. Panas luar biasa. Mereka pikir aku adalah seorang pembantu. Melayani dan membuatkan ini serta itu, sedangkan dengan santainya mereka tengah mengobrol asyik di depan sana. Luar biasa. Keterlaluan sekali, di mana hati nurani mereka terutama Mas Yazid. Tak adakah sedikit pun rasa keberatan dari lubuk Mas Yazid saat istrinya diperlakukan seperti ini. Kejam sekali mereka Neng. Bisa-bisanya Neng Mira disuruh masak dan bikin minuman, sementara mereka di depan bersantai ria. Itu calon istrinya kok nggak mau ikut bantu-bantu. Bitin mengeluh dengan suara yang sangat pelan. Maka semakin nyeri hati ini mendengar ucapan Bitin. Seorang pembantu saja bisa paham tentang kondisi hati ini, mengapa suamiku malah berlaku sebaliknya? Sebenarnya, Mas Yazid masih mencintaiku tidak, sih? Dia malah ikut-ikutan gaya kedua orang tuanya yang luar biasa tega tersebut. Rasanya, lama-lama aku tak betah, Bi. Keluarlah tetes air mata dari pelupuk. Hangat menjalar ke pipi hingga membasahi jilbab bergoyang kupakai. Sabar ya, Neng. Coba Neng Mira mulai pikirkan kata-kata Bibi barusan. Supaya tidak berlarut-larut disakiti oleh mereka. Bitin menepuk-nepuk pundakku, berusaha untuk mengayem-ayemi perasaan ini. Terdiam aku beberapa saat. Sibuk merenung dan menimbang semua saran dari seorang pembantu rumah tangga yang begitu perhatian padaku. Ya, ucapan Bitin ada benarnya. Aku harus segera mengambil tindakan. Mereka boleh menginjak-injak, tetapi segala upaya juga harus kusiapkan agar tak mati konyol jika mengambil sebuah keputusan di hari esok. Namun, lagi-lagi hati ini seakan tak siap jika melangkah pergi. Bayang Mas Yazid kian menghantui. Bagaimanapun dialah cinta dalam hati yang tak dapat kulupa begitu saja. Lelaki itu pernah menghuni hati untuk sekian lamanya dan tak bakal mudah terganti. Ah, Almira, dasar perempuan lemah dan bodoh. Pantaslah suami dan mertuamu dapat berbuat semena-mena tanpa mau memikirkan perasaanmu. Meski diliputi rasa sedih yang mendalam, aku tetap membuatkan minuman yang dipesan Mas Yazid tadi. Setelah 6 gelas minuman telah selesai dibuat, aku menatanya di atas nampan. Bibi saja yang antar ke depan Neng, tawar Bitin sembari mencuci tangannya yang baru saja menyayangi ikan. Nggak usah Bi.
Biar aku saja. Aku mengulas senyum getir. Biarlah aku saja yang ke depan, sekalian ingin melihat seperti apa ekspresi Dinda di depan sana. Mungkin dia sedang tersenyum lebar akibat dimanja oleh calon mertua dan lelaki yang sebentar lagi akan menjadi suami keduanya tersebut. Aku berjalan perlahan, menjaga keseimbangan tangan agar gelas-gelas itu tak tumpah atau berantuk satu dengan yang lainnya. Dada ini berdebar sangat kencang saat tubuhku telah memasuki area ruang tamu. Telingaku langsung merah saat mendengar riuh tawa canda mereka. Bahagia sekali orang-orang ini, pikirku. Seakan dunia cuma milik mereka, sedang aku menumpang padanya. Nah, minumannya sudah datang. Ujar Umi dengan riang. Ayo, sini Mir. Kasihan Faras sudah haus katanya, tambah Umi lagi. Lihatlah tingkah laku mereka. Memperlakukanku bagai seorang babu yang wajib patuh pada majikan. Ya Allah, kuatkan diri ini. Silakan, kataku sambil meletakkan minuman di atas meja. Aduh, teh hangat ya. Padahal aku pengen minum jus atau yang segar-segar. Dinda berkata dengan sangat lancang, membuatku terhenyak seketika. Kutatap dia dengan setengah kesal, mencoba memberi peringatan pada perempuan itu agar dia bisa sedikit saja menjaga sikap. Mira, tolong buah di kulkas kamu buatkan jus ya. Umi tersenyum sok manis kepadaku. Muak aku melihatnya. Silakan buat sendiri di dapur Din, kalau kamu ingin minum jus. Masakanku di belakang masih belum beres soalnya. Biar kamu terbiasa juga. Sebentar lagi kan, kamu bakal jadi nyonya di rumah ini. Aku berdiri tegak sembari mendekap nampan. Kukuatkan diri untuk berani menjawab ucapannya yang serupa perintah kepada jongos tersebut. Kali ini, tak ada jawaban atau sanggahan dari siapapun. Hanya ada muka merah dari Dinda yang menahan emosi. Perempuan yang mengenakan dress kelutut warna salcem tersebut hanya dapat mencebik sembari buang muka. Mbak, aku boleh ikut bantu ke belakang. Aska bangkit dari duduknya. Lelaki yang mengenakan kaos hitam bertuliskan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil tersebut tampak antusias dan melayangkan senyuman teduh. Kamu cowok Aska, ngapain ke dapur segala? Abi yang tengah memangku Sarfaras seperti biasanya, protes dan memasang wajah tak senang. Nggak apa-apa Abi. Ketimbang cewek, tapi nggak mau bantu di dapur. Maaf, Mira ke belakang dulu. Supaya kita tidak terlambat makan malamnya. Aku mengangkat kaki dan pergi ke dapur dengan langkah cepat. Jangan ditanya bagaimana keadaan jantung ini. Berdebar luar biasa bagai mau meletup saja. Sekilas, ku dengarkan omelan Umi yang mengatakan bahwa makin hari menantunya ini semakin pelawan dan banyak tingkah saja. Aku tak peduli. Sudah cukup mereka injak bagai kotoran hewan yang hina dipandang mata. Biarlah. Umi harus tahu bahwa aku tak selamanya bisa bersikap manis pada mereka. Bersambung.